atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan peningkatan SDM kompetensi karyawan perusahaan secara resmi dapat dibuka dan dimulai. Etos kerja itu adalah suara hati yang tulus dan ikhlas. Kami sangat-sangat terbantu dengan perekrutan karyawan yang ada di RWS. Nah, pelatihan ini diikuti sejumlah 40 calon karyawan. Ya, kami berharap teman-teman nanti juga bisa betah ya bekerja di tempat kerjanya sekarang ini. Mereka banyak support terkait tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar pelatihan bagi para pencari pekerja berdasarkan klaster kompetensi. Kegiatan yang diikuti oleh 40 pencari pekerja itu memanfaatkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHC-HT tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Aula Disnaker Kabupaten Nganjuk pada Rabu 16 Agustus 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Subianto yang membuka secara langsung proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan tersebut menyampaikan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para calon karyawan. 40 calon karyawan itu adalah hasil rekrutmen PT Rimba Damai Sejahtera atau RDS yang berada di Desa Bulutawing, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan kompetensi yang dimiliki oleh para calon karyawan rata-rata tidak sesuai dengan tuntutan industri rokok. Dalam kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih pertama Matur Suwun Pak Imron sudah kerso rawuh menyempatkan untuk memberikan motivasi nantinya kepada adik-adik semuanya di dalam pelatihan ini, karena seharusnya Pak Imron pagi ini mengikuti paripurna pidato kenegaraan ya, tanggal 16 Agustus sudah ada pidato kenegaraan. Yang kedua, terima kasih juga kepada PT Rimba Damai Sejahtera, perusahaan rokok yang baru di Kabupaten Nganjuk. Baru berapa tahun? 2 tahun. Oh, belum ada setahun, Pak. Jadi belum ada setahun, tapi langsung bisa berkembang. Alhamdulillah. Ini kemarin saya pas ketemu Pak Direkturnya pada saat menghadap saya itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batam, Surabaya, kalau juga dari asli Nganjuk, made in Aceh. Ya, karena dengan adanya kerjasama antara Disnaker dengan PT Rimba Damai Sejahtera ini adalah dapat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya adalah karyawan-karyawan yang ada di sana. Karena apapun dengan adanya PT Rimba Damai Sejahtera, pengangguran yang ada di Kabupaten Nganjuk itu sedikit banyak dibantu untuk dikurangi. Tanpa ada perusahaan yang berdiri di Nganjuk, maka pengangguran ini akan semakin banyak. Terus terang saja Pak Imron, perlu kami laporkan bahwa pengangguran di Nganjuk sekarang ini sudah meningkat lagi, bukan menurun. Walaupun PT Rimba ini juga sudah merekrut banyak karyawan juga. Masalahnya apa? Di Nganjuk ini lulusan yang baru lulus ini sudah nambahi pengangguran di Kabupaten Nganjuk. Di Nganjuk ini tambah lagi, karena jumlah lulusan yang SLTA saja itu sekitar 13.000. Dari 13.000 yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak ada 5.000. Berarti yang 8.000 ini menjadi pengangguran yang intelek, artinya pengangguran yang terdidik.
Dan ini akan membahayakan bagi masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Nganjuk kalau ini tidak segera diatasi. Makanya terima kasih kepada perusahaan rokok Rimba Damai Sejahtera ini yang telah membantu pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi pengangguran. Nah, terus terang aja pengangguran terdidik itu kalau di masyarakat akan lebih berbahaya dibandingkan yang misalnya buta huruf itu nganggur ya nggak ngerti belas kira-kira nggak seberapa, nggak pikir terlalu berat Pemda itu sebetulnya. Makanya ini dengan 40 kita latih, ini paling tidak pengangguran di Kabupaten Nganjuk ini sudah berkurang 40. Ini habis ini kan mesti diterima mesti bekerja lagi di PT Rimba. Makanya ini sesuatu yang luar biasa. Ini sudah yang kesekian kali. Kemarin kita dengan Karisma Baru Indonesia, Pak Bondo yang rawuh di perusahaan sepatu, terus di Mangga Gandeng, malah di Mangga Gandeng itu sudah 2 angkatan, Pak. Jadi sudah 80 yang kita latih untuk tahun ini saja. Sekarang masih dalam proses juga di pelatihan. Ini dan hebatnya lagi di Nganjuk ini bahwa yang angka pengangguran terbanyak itu adalah dari jenis kelamin itu adalah wanita. Cuma di Nganjuk ini kalau di prosentase perbandingannya yang 45 dibanding 55%. Yang 55 itu adalah wanita. Yang 45 yang usia produktif maksud saya, yang usia produktif 45% itu laki-laki. Tetapi dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini yang jumlahnya semakin hari semakin banyak, mayoritas yang dibutuhkan tenaga kerjanya adalah wanita, bukan laki-laki. Makanya di Nganjuk ini perusahaan banyak mayoritas yang dibutuhkan adalah wanita. Sehingga angka pengangguran yang sekarang ini yang nganggur justru terbalik, Pak. Bukan wanitanya yang banyak, tetapi laki-lakinya yang banyak. Karena yang wanita perusahaan di Nganjuk itu mayoritas yang dibutuhkan adalah wanita. Nah, ini yang ada di Nganjuk seperti itu keadaannya, Pak Imron. Makanya alhamdulillah berkat dukungan dari DPRD Kabupaten Nganjuk, dana bagi hasil cukai tembakau yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu sekarang sekitar 4,3 miliar. Dari 4,3 miliar ini kita gunakan untuk pelatihan baik yang berbasis kompetensi penempatan tenaga kerja maupun yang berbasis kompetensi perluasan kesempatan kerja. Yang penempatan berarti ada di perusahaan-perusahaan ini. Yang perluasan itu yang dilaksanakan di masyarakat, baik diberikan kepada ibu-ibu, termasuk juga yang diberikan ke masyarakat khususnya anak laki-laki. Contoh servis sepeda motor, barbershop, menjahit, terus mungkin las dan lain sebagainya. Jadi fasilitasnya yang tidak sanggup dan sebagainya. Makanya saya berharap pelatihan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pelatihan ini disepelekan. Kita sudah berupaya secara maksimal bagaimana perusahaan produktivitasnya juga bisa lebih baik, lebih meningkat, kompetensi sampai juga nyambung dengan yang dibutuhkan di perusahaan. Ini harapan kami seperti itu. Karena pengangguran di Nganjuk ini kalau tidak diikuti dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, Nganjuk ini masalah sosial akan muncul terus. Tawuran akan semakin merajalela, terus bujangan yang sudah ditutup kira-kira ya tambah buka lagi, dan gitu dong. Makanya pengangguran solusinya apa? Lewat pelatihan, diberi keterampilan. Kalau yang di perusahaan cocok nih disesuaikan dengan skill yang ada di perusahaan, bagi masyarakat yang tidak di perusahaan itu dilatih, dibekali dengan keterampilan. Jangan sampai dari yang pengangguran ini masuk ke jurang yang negatif. Oke, kira-kira itu
yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi perusahaan, berkah juga bagi kamu sekalian, dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan dengan seizin dari Pak Imron yang hadir di ruangan ini, atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan peningkatan SDM kompetensi karyawan perusahaan di PT Rimba Mandiri Rimba Damai Sejahtera pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, secara resmi dapat dibuka dan dimulai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang ada di perusahaan rokok PT Rimba Damai Sejahtera yang bertempat di Bulu Tawing, Brebek. Alhamdulillah, nah, pelatihan ini diikuti sejumlah 40 calon karyawan yang ada di perusahaan rokok. Tujuan ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi daripada calon karyawan. Karena terus terang bahwa kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan itu umumnya di Nganjuk ini adalah tidak sejalan dengan kompetensi yang dimiliki oleh si calon pekerja. Jadi misalnya anak-anak lulusan SMA, dia tidak punya kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan rokok itu. Di SMK pun rata-rata sekarang itu jurusan atau program keahliannya adalah tidak nyambung dengan yang ada di perusahaan. Makanya kita ini ngemet nih antara program keahlian yang dimiliki oleh anak-anak dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan. Kegiatan ini diambilkan dari dana apa? Alhamdulillah di Disnaker ini anggaran dari DAU memang sangat sedikit sekali untuk pelatihan, sekitar 600 juta, tetapi kita dapat bantuan dari dana bagi hasil cukai tembakau yang hampir 4,4 miliar. Sehingga dana 4,4 miliar itu kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan yang baik yang berbasis penempatan tenaga kerja seperti yang sekarang kita laksanakan ini, maupun yang perluasan kesempatan kerja, artinya pelatihan yang dilaksanakan di masyarakat. Berarti itu diadakan selain untuk yang jelas seperti itu. Jadi baik perluasan maupun penempatan pelatihannya itu arahnya adalah untuk mengurangi pengangguran, karena di Nganjuk ini pengangguran kita semakin hari bukan semakin menurun tetapi juga semakin bertambah seiring dengan lulusan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini yang sebagian besar adalah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. M. Imron, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk yang turut memberikan motivasi kepada para calon karyawan perempuan tersebut menyampaikan, dengan digelarnya pelatihan keterampilan ini, diharapkan para calon karyawan betah bekerja karena telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri. Selain itu, pada kegiatan tersebut, M. Imron juga memberikan motivasi terkait etos kerja kepada para calon karyawan, sehingga nantinya para calon karyawan ini dapat bekerja dengan semangat dan penuh dedikasi. Teman sekalian yang saya hormati, etos kerja itu adalah suara hati yang tulus dan ikhlas dari pribadi seseorang untuk bekerja keras atau bekerja secara totalitas tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun tanpa terkecuali. Karena etos kerja itu adalah totalitas kita dalam melaksanakan kerja-kerja yang kita pilih. Dengan di RDS saya kira ya tugasnya apa, yaitu harus secara total dipenuhi, nggak usah pola-pola. RDS kok ini enak ning sawah ning tandur misalnya ini kan. Artinya ada keraguan. Nah ini selama masih ada keraguan maka etos kerja itu tentunya tidak akan bisa terwujud. Hari ini ada kegiatan pelatihan kompetensi
bagi para pekerja yang sekarang ini yang ikut pelatihan ini kan sudah didapat di PT RDS Rimba Damai Sejahtera, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya bidang yang dikelebi atau pabrik rokok itu kita latih di pembukaannya yang kita laksanakan dari harapan ya, kami berharap teman-teman nanti juga bisa betah ya bekerja di tempat kerjanya sekarang ini, dan sehingga paling tidak dengan sebagian mereka yang bekerja di sana dengan waktu yang artinya dia betah di sana, artinya kita juga sudah mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Yang informasinya di sana sudah sekitar 250-an karyawan yang bisa dipekerjakan di PT RDS. Saya kira ini kan pengurangan pengangguran yang cukup lumayan. Harapan kita yaitu mereka betah, karena tentu dengan mereka bekerja di sana itu kan ada perubahan kultur kerja yang biasanya dulu dia sebagai petani atau apa, yang kemudian sekarang ke perusahaan itu yang mereka sistem kerjanya kan juga tentu berbeda dengan kerjanya. Sehingga harapan kita sekali lagi ya mereka betah dan bisa bertahan. Selanjutnya materi terkait dengan karakter Anda saya tantang ya. Sekali lagi yang kompak ya. Pagi, sore, malam. Sementara itu, Yan Kurniawan selaku Human Resource Development atau HRD PT Rimba Damai Sejahtera mengaku bangga dengan diadakannya pelatihan keterampilan dan uji kompetensi oleh Disnaker Nganjuk kepada para calon karyawan di perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai manajemen bidang sumber daya manusia atau SDM, Yan Kurniawan menyambut positif kegiatan yang diperuntukkan untuk para calon karyawan tersebut. Dengan telah diberikannya pelatihan, diharapkan para calon karyawan menjadi profesional dan perusahaan menjadi lebih berkembang. Selamat pagi sebelumnya, saya sangat bangga sekali dari pihak Disnaker mengadakan acara seperti ini, karena kami sangat-sangat terbantu dengan perekrutan karyawan yang ada di RDS yang kebetulan juga baru. Mereka banyak support terkait tenaga kerja. Jadi acara ini saya anggap sangat-sangat positif, karena dana dari hasil cukai bisa terpakai untuk pabrik rokok juga. Karena dengan diadakannya uji kompetensi ini Pak untuk karyawan jenengan, harapan saya sangat-sangat besar nantinya ke depannya kita bisa berkembang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Lingkar Wilis TV.